dugaan skandal penggelapan, penipuan, mungkin juga korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Mungkin Bu Vita pernah ketemu nggak? Saya pernah ketemu sama, maaf kata ya, Haji, saya pernah ketemu makan bareng sama Kastam. Orangnya menurut saya tidak capable. Tidak capable atau Dan bahasa saya diperhalus bingung saja lah, tidak representatif gitu. Iya begitulah. Yang apa yang diceritakan Yanuar tentang sosok Kasam itu Segitu glorinya gitu ya. saat bertemu itu Kok begini-begini? kok gitulah kok. Dan saya bingungnya gini satu lagi. Ini kan BUMD ini kan didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Oke. Ya, untuk tujuan untuk ketahanan pangan, untuk masyarakat Kabupaten Bandung dan bla 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 ya. Nah, fungsi dari Pak Bupati sendiri kan sebagai pengawas, penanggung jawab, mengevaluasi pekerjaannya daripada BUMD ini, meminta laporan, ya kan? Selama ini kemana aja pengawasannya? Apakah dilakukan atau tidak? BUMD terbaik se-Kabupaten Bandung menaikkan PAD sampai 127,35%. PAD naik gara-gara BDS, 127,35%. Itu kan tinggi angkanya. Tinggi sekali. Oke. Tanggal 27 Desember 2024 dapat penghargaan dari Pak Bupati. Nah, Wargi, ternyata PT BDS itu BUMD yang sangat berprestasi. BDS itu bisa menaikkan PAD sampai 127% ya. 0,35%. Itu hebat kan, berprestasi. Nah, tapi ya lanjut. Tapi utang nggak dibayar. Tapi utang nggak dibayar. Namanya Bupati Salawe apa Bupati Salawe. Saya Itu lihat kan- itu loh di komen-komen Bupati Salawe gitu. Nah itu. Saya nggak tahu tuh Salawe apa Pak. Kalau muara uang ini kan jelas ya kemana-kemananya. Apakah Bupati terlibat dalam hal ini? Terlibat tidak langsung pasti. Tidak langsung pasti. Saya bingungnya gini satu lagi. Ini kan BUMD ini kan didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Oke. Ya. Untuk tujuan untuk ketahanan pangan, untuk masyarakat Kabupaten Bandung dan bla 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 ya. Nah, fungsi dari Pak Bupati sendiri kan sebagai pengawas, penanggung jawab, mengevaluasi pekerjaannya daripada BUMD ini, meminta laporan, ya kan? Selama ini kemana aja pengawasannya? Apakah dilakukan atau tidak? Atau kan memang kalau PAD-nya tiba-tiba bisa tinggi 127,35%, saya sampai hafal loh PAD-nya. Hebat, saya saja nggak tahu. Makanya beliau itu investigator baik, yang baik. Menjadi BUMD terbaik se-Kabupaten Bandung. Menaikkan PAD sampai 127,35%. PAD naik gara-gara BDS, 127,35%. Itu kan tinggi angkanya. Tinggi sekali. Seharusnya tidak ada angka-angka yang ibu-ibu nyangkut-nyangkut itu. Nah, itu satu. Pengawasannya ada nggak Pak Bupati? Ya, yang kedua, ini kan ada uang DPRD. Bentar-bentar, ibu dapat data 127% itu dari mana sih? Dari Instagramnya BDS sendiri.
Itu ada screenshotnya? Oh, ada saya screenshot walaupun udah dihapus sekarang ya. Iya dong, karena jadi pertanyaan besar. Kalau warga Sekarang Kabupaten udah Bandung dihapus. Tapi ada screenshotnya, ada ya. ada. Oh, oke. Tanggal 27 Desember 2024 dapat penghargaan dari Pak Bupati. Dan ada fotonya. Bentar, Wargi. Ternyata PT BDS itu BUMD yang sangat berprestasi. BDS itu bisa menaikkan PAD sampai 127% ya. 0,35%. 0,35%. Itu hebat kan, berprestasi. Nah, tapi ya lanjut. Tapi hutangnya nggak dibayar. Ada uang dari APBD. Ya, walaupun sebenarnya saya juga kaget juga sebenarnya. Katanya, maksudnya ada uang dari APBD, tentulah penyertaan modal. Penyertaan modal. Walaupun saya kaget juga ternyata proyek ayam BLD ini ternyata tidak dimasukkan di anggaran APBD. Nah, kalau ini memang ada uangnya APBD, harusnya ada pengawasan dari DPRD. Iya dong. Ya. Mengevaluasi apakah selama ini BDS itu tidak ada laporan ke DPRD bahwa ada proyek ayam yang bisa menaikkan sekian ratus persen PAD. Kenapa selama ini kemana aja gitu DPRD juga? Kan gila 127% loh. Iya. Dan revenue sebenarnya pendapatan kotor ya, revenue itu total omset lah. Iya, total. Total omsetnya dari BDS itu kalau dilihat dari BPK itu kan naik 800%, Pak. Kalau dilihat dari laporan BPK, ya, naik. Badan Pemeriksa Keuangan naik di omsetnya 800%. 800%. Nah, ini kan harusnya tanda Bentar, yang naik itu siapa? Yang naik itu? Pendapatannya BDS. Pendapatan BDS, Iya. bukan PAD ya. Iya. Pendapatan BDS BDS. itu kalau dari tahun 2023 ke 2024 itu naiknya 800%. Itu kan sangat signifikan. Apakah ini tidak direview oleh DPRD? Dan sekarang gini, maaf kata, seorang dirut yang begitu pengalamannya luar biasa, seorang bupati yang begitu udah 2 periode ya. enggak, masih 1 periode saat itu. Apakah untuk proyek ini tidak dievaluasi dulu untuk main uang ratusan miliar? Bener nggak si Frozen ini punya pabrik beneran? Pernah disurvei nggak dari pihak timnya? Kan itu tidak dilakukan oleh pihaknya BDS ataupun pihaknya DPRD. Pernah nggak ada kunjungan lihat pabriknya? Ya, lihat kunjungan kerja. Terus betul. udah gitu dilihat bener nggak ini punya bakso Warisan. kebun jeruk, punya pabrik bakso warisan. Nanti yang punya warisan komplain loh, ya kan? Iya dong. Di aku. Di aku, ya kan? Nah itu dia pengawasannya di mana? Tapi ada owner warisan itu ada. Ada, namanya Koapeng. Tapi betul-betul bertransaksi dengan Cahaya Frozen. Bertransaksi jual ayam murah. Yang 28.000 itu. Iya, betul. Jadi gini loh, pengawasan yang dari pemerintah kabupaten itu apa? Kok membiarkan ini terjadi? Tapi setelah itu lepas tangan, oh bukan tanggung jawabnya DPRD, oh bukan tanggung jawabnya bupati, oh bukan tanggung jawabnya sekian. Terus terang aja Bu Pita, sebenarnya saya nggak mau ke ranah itu sebenarnya ya. Tapi ya sebagai warga Kabupaten Bandung ya, ini justru itulah saya menjadi lebih concern lagi ya untuk mengungkap ini sebenarnya apa yang terjadi begitu ya. Ini teh karena kan di situ tetap ada yang harus dipertanggungjawabkan. Di situ ada APBD, ya kan? Sampai saya juga semalam itu mengkaji ini itu Perseroda atau Perumda, ya. Karena di situ ada yang iskal, ada yang yang misterius gitu ya. Ini sebagai Perumda kan dari penyertaan modal begitu ya dan sebagainya ini, tapi praktiknya seolah-olah ini sebagai Perumda, kira begitu. Ini kan juga harus dijelaskan oleh
sebenarnya harus menjelaskan itu ya eksekutif sebenarnya Iya. ya kan, ke legislatif begitu, sehingga bisa dijelaskan ke masyarakat banyak. Nah kalau begitu ya, ini ya maaf ya, saya pertanyaannya agak ekstrim nih. Menurut Ibu Pita dengan Ibu Heni ini, Iya. apakah Bupati terlibat dalam hal ini? Gini, kalau saya bilang saya terlibat tidak langsung pasti. Terlibat tapi tidak langsung. Tidak langsung pasti. Pasti, oke. Karena kan bupati ini kan yang memberikan kebijakan. Tuh. Kan? Sekarang gini deh, Mang Ai, kalau anak buah Mang Ai melakukan hal-hal seperti ini, masa Mang Ai nggak tahu? Iya dong. Harus tahu dong, Harus. ya kan? Malah harus tanya detail tuh. Harus tanya detail. Nah sekarang misalnya ada masalah seperti ini, saya nggak pernah tuh lihat Pak Bupati klarifikasi. Oh ini adalah BUMD saya akan menindaklanjutin seperti ini kan diem aja kayaknya. Iya, ya heran saya juga. Apalagi saya mendengar fakta Tidak hari terjadi ini apa-apa. menaikkan PAD 127%, yang notabene itu suatu prestasi yang luar biasa. Harusnya kan berbangga hati ya. Iya. Nih aku melahirkan BUMD yang bisa menaikkan PAD sampai 127% ya. Harusnya itu kan di blow ya, Di-blow, sebagai itu prestasi. di-blow. Dengan Tapi ini sama kok Pak Bupati di diam-diam aja begitu ya. Apalagi setelah ada hiruk pikuknya ya dari Kalau pas nggak ngasih penghargaannya di blow. blow up. Dia bicara. Dia bicara. Ada itu. Ada. Coba saya minta rekamannya dong. Ada nanti Ada ya? Nanti kita nyusul. nyusul deh. Tapi saat ada berkasus Langsung itu tidak mau. tidak Bukan merespon. urusan saya. Itu bukan urusan saya. Memang bisa begitu gitu? Saya Ya. sebenarnya pernah ya salah satu keluarga saya saya minta tolong untuk untuk menanyakan lah bagaimana ini dengan Pak DS gitu kan. Oh katanya Januarnya sekarang sudah tidak di Bandung. Januarnya sudah tidak di Bandung. Memang beliau orang mana sih? Nggak tahu saya juga orang mana. Kok bisa begitu? Itu pejabat loh. Ya kan? Nah itu dia. Katanya di Direktur. Jakarta. Tinggalnya di Cibubur, Pak. Katanya Domisilinya di Cibubur. nggak ada rumah di Jakarta. Kan waktu di gugatan Bandung. ada? Di Bandung ada. Oh, saya nggak tahu kalau Ada di nggak Bandung. gugatan itu alamatnya? Ya Cibubur alamatnya kalau gugatan mah. Ada. Kalau ditanya, Berarti bukan orang Kabupaten Bandung ya? kayaknya orang Bandung deh. Orang Bandung. Kayaknya dia orang Mungkin. Bandung juga. Orang Bandung tapi tinggal di Jakarta. Istrinya sebelumnya orang Bandung mungkin. Sekarang istrinya orang Jakarta. Ini siapa Pak Januar ini? Siapa? Nah, ini Bu Heni belum jawab pertanyaan saya. Yang mana? Menurut Ibu, Ya. adakah keterlibatan Bupati dalam hal ini? Kalau saya pikir sama dengan Bu Vita ya, ada tapi tidak langsung. Ada ya. Ibaratnya gini ya Mang Ai ya. Itu indikasinya apa? Ada tapi tidak langsung. So, ibarat kata begini. Bupati ini kita ibaratkan orang tua. BUMD ini ibaratnya anak. Berarti kan si anak ini dibentuk. Lahir dan si anak. Iya, iya. Bupati membentuk nih si BUMD. Nah, apakah anak nakal itu orang tua tidak tahu? Pastinya kan tahu. Yang paling tahu malah Nah, kalau anak itu bermasalah, siapa yang bertanggung jawab? Orang tua kan? orang tua dong. Nah, ini simpelnya gitu aja. Jadi terlibat Ya, tetapi tidak tidak langsung. Tapi kalau merujuk ke statementnya Pak Dedet itu bahwa BDS itu sengaja dibuat untuk menampung dana lah kira-kira begitu ya, dipergunakan untuk hal-hal tertentu. Nah, jadi itu di videonya. Setelah diskusi begini ternyata itu uangnya katanya digunakan untuk kampanye katanya. Karena ya memang desas-desusnya dengan yang musim milih itu kampanye. dikasih uang 25.000 begitu katanya. Iya. Makanya namanya Bupati Salawe apa Bupati ya? Saya Salawe. saya Itu lihat kan- itu loh di komen-komen Bupati Salawe. Nah Saya itu. nggak tahu tuh Salawe apa Pak. Tapi kalau memang bener dikasih uang kita kali ya. Ya itu makanya
Bagaimana tanggapan dari Bu Heni dan Bu Pita ini terkait statement Pak Dedet itu? Jadi kan gini, kalau menurut saya ini kan sebenarnya yang harus benar-benar mengungkap ini kan APH. Ya. Ya, kalau saya yakin lah gini, kalau APH-nya benar-benar tegak lurus, ya kan, benar-benar sebenarnya gampang mengungkap ini sih sebenarnya. Ya sih kalau Muara uang ini kan jelas ya kemana-kemananya. ya Kalau follow the money itu ya. Follow the money harusnya bisa. Kan Indonesia ini sebenarnya kan udah canggih kan. Oh, canggih banget. Apalagi kejaksaan tuh kan udah super canggih sebenarnya. Kepolisian ini udah canggih, alatnya tuh di mana-mana tuh nyari Keren. orang Sebenarnya nggak mungkin sebenarnya. ada niat apa enggak. Nah itu cuma ada niat atau enggak? Kan kita semua transaksi kan transfer Pak. Iya, tercatat semua kan? Tercatat semua. Saya transfer ke RPH. Nah RPH bagaimana mengeluarkannya? Ya kita sih maunya, kita mohon juga ya kepada APH itu supaya memihak kepada yang benar. Itu aja sih. Itu tendensius tuh kelihatannya kalau statementnya begitu. Seolah-olah Kita APH itu zolimin. sudah tidak berpihak begitu. Bukan, Ya, bukan maksud begitu, saya- Pak. Maksud saya kan kami ini kan terzolimin, Mang Ai. Jadi kita itu bisnis ini kan bukan untung besar. Memang ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya kita nggak mungkin masuk di sini. Tapi kan untungnya ayam itu berapa sih, Mang Ai? Gitu kan? Cuma 5.000 perak per kilo. Iya, iya. Iya dari kan? situ. Itu kan juga nggak 5.000 besar. perak, BDS punya untung Rp3.000, Cahaya Frozen rugi Rp10.000. Itu yang saya tahu, yang saya ingat ya. Nah, itu dia. Maksud saya tuh janganlah maksudnya APH itu kan harus menilai juga bahwa kita ini pihak yang dirugikan, pihak yang dizolimi. Ya harapan kita itu orang-orang tuh apalagi pejabat-pejabat ini yang kurang pas ya. Saya kurang benar ini ya mbok dihakimi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Kan negara kita negara hukum gitu. Ya. Jangan kalau orang Jawa bilang jangan pilih kasih lah Nah, gitu. Jangan tebang pilih ya. Jangan tebang pilih, betul. Nah, selanjutnya nih, apakah ibu-ibu ini masih optimis para APH ini akan berlaku objektif dan profesional? Sejauh ini nih. Sejauh ini kan sudah naik penyidikan di Ya, kejaksaan dan udah naik sidik di Polda. Ya besar harapan saya ya mau diupdate lah kita ini ya. Udah sampai mana sih Ya, penyelidikannya? informasinya ya Bu ya maksudnya. Terus apa? Penyidikan ya di Polda Iya. kan penyidikan ya. Ya, penyidikannya udah sampai mana, di kejaksaannya pun juga sampai mana, apa yang kurang, itu kan harus diupdate karena ini informasi ini kan untuk informasi udah konsumsi Publik ya. publik, ya kan, jadi harus yang transparan, jangan ada yang ditutup-tutupin gitu. Oke. Ya kalau proses hukum itu kan tindak pidana umum kira-kira gitu ya. Betul. Apakah sudah ditetapkan tersangkanya? Belum, masih memanggil Saksi ya? saksi-saksi. Saksi-saksi masih Ya. pemanggilan saksi-saksi ya. Terus yang di Kejari Kabupaten Bandung sudahkah ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Belum juga karena katanya Belum. masih memanggil saksi-saksi. Dan saksi-saksi itu ya Mang Ai, Oh. custom itu tidak pernah bisa terpanggil. Tidak pernah bisa terpanggil. Kok bisa begitu? Nggak tahu. Tolong di Kan begini ya, Tolong tindak pidana ditanyakan. umum ditangani oleh Polda, tindak pidana korupsi kan oleh Kejaksaan karena memang disitulah kewenangannya ada kan kira-kira. Nah dari kedua ini, dari sisi korupsi dan dari sisi penipu gelapnya ya, ini belum ada tersangka, ini juga belum ada tersangkanya. belum. Dan apalagi kita sekarang Ini digugat. jelas dirugikan. Dan Bu Vita ini digugat loh sekarang sama BDS. Iya. Saya Ini saya bertanya begini, Yang ibu-ibu nagih. itu betul korban? Korban. lah. Kita tidak Korbannya bukan ada, tidak ya, tapi yang- kita nagih belum dibayar. Saya gugat perdata. juga Dia kan dibayar. juga belum dibayar. Dia malah banding. Kan lucu Mang Ai. Sekarang tuh banding. Bandingnya apa? Bandingnya isinya memori bandingnya. Nah. Dia
singkatnya ya mengevaluasinya, minta CFR juga tergugat karena dia belum dibayar sama CFR. Jadi saya diminta Jadi harus menunggu. turut tergugat. Turut tergugat. Padahal di kontrak kerjasama antara saya dengan BDS tidak ada terlibatnya CFR. Tapi kan menang kan di tingkat pertama menang kan? Alhamdulillah menang. Nah, Bu Vita menagih nih ke BDS. Saya nggak menagih, saya melaporkan ke kejaksaan. Akan tetapi saya tuh baru sidang pertama kemarin. Ternyata gugatan saya bukan 40 miliar, Bang Ai. 77 miliar. 77 miliar. Jadi tagihan Ibu Pita itu 23 miliar. Harus bayar ke BDS 70. BDS yang harus bayar ke saya 23 miliar. Iya. Ya kan tagihan Ibu kan ke BDS kan 23 miliar. Iya, betul. Hari ini Ibu digugat atau diminta bayar kan begitu gugatan itu kan Ibu diminta bayar 70 miliar. 77. 77 miliar. Iya. Karena aya lieuran itu ya. Liar. Saya jadi pusing ini. Ya itulah Pak. Ya nantilah wargi Kabupaten Bandung ya silakan menyimpulkan sendiri bahwa beliau ini menyampaikan apa yang terjadi, kira-kira fakta yang ada di lapangan, yang beliau lihat, yang beliau dengar, yang beliau alami sendiri ya kira-kira begitu. Jadi wargi Mai kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, lajeng logika anu kuat, omat kedah nalar anu sehat, sangkan tetap biasa objektif gitunya. Nah gitu. Untuk sementara ya mungkin terima kasih ya. Nanti waktu kita sambung lagi karena terlalu banyak misteri ini ya yang harus dijelaskan ya. Sekian ya, ribu lah misterinya ini. Ribu, jadi banyak sekali. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Sudah Mai. menghadiri ya, menghadiri. Sama-sama. Masih sama-sama. Mudah-mudahan dibayar. Ya. Saya minta tolong dibayar sampaikan saja. demand-nya atau ya conclusion-nya lah, silakan. Tuntutannya apa nih sekarang nih? Ya. Gitu ya. Coba yang terketan ya, coba. Ya kalau saya tuntutan saya, intinya saya mau tagihan saya dibayar. Udahlah, kita nggak usah maksudnya gugat-menggugat begini, ya kan tujuannya apa? Ya kan? Sebenarnya niat bayar atau enggak sih gitu menurut saya. Nah, kalau nggak niat bayar mau gimana? 700 tahun lagi mau ditunggu nggak? Nah makanya APH tuh harus benar-benar harus turun, ya kan? Siapa yang harus jadi tersangka, Mangai, ya kan? Dan kita tuh benar-benar DPRD juga harus turun tangan. DPRD harus turun tangan. Ya. Inspektorat. Nah, inspektorat tuh fungsinya apa sih sebenarnya, ya kan? Saya juga kurang paham. Waktu dipanggil inspektorat juga maunya apa juga saya nggak tahu itu. Oke, jadi kesimpulannya tetap proses hukum ini tetap berjalan, Ya, lalu tetap dibayar itu, Ya. intinya dibayar full. dibayar full. Nah, oke, Ibu Heni sekarang. Kalau saya kan memang pengajuannya perdata. Otomatis kan saya minta dibayar. Minta dibayar. Ya, minta dibayar berikut dendanya Dendanya. yang sudah diputuskan oleh Balai Endah. Sudah ada Itu. keputusannya ya. Sudah ada. Itu aja ya tuntutannya. Ya, minta dibayar. Terkait pidananya, Karena kalau saya ada nih. kalau Pidana pidananya saya kan sudah mengajukannya perdata. Perdata Makanya. ya. Dia kan Tapi sedang- turut melaporkankah? Enggak. Gue ini enggak. Enggak. Tidak. Saya Tidak, perdata ya. dan Tidak masuk dia ke wilayah. BDS lagi sedang banding. Ya, saya ikutin aja alurnya dia banding. Oke. Nah itu ya hapunten bilih aya nu kabadug harigu kadupa kada kasundul kalbu siapuntena enjing urang tepang deui. Mudah-mudahan anu langkung seru gitu nya. Itu tanya. Hatur nuhun kasadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.